Anak ini terlihat tak ingin memakan roti. Ibu memilih bunuh diri untuk menghindari utang. Awalnya ia mengira dapat membantu putrinya hidup lebih baik. Namun peminjam utang masih menemukannya. Kreditur sedikit kesal. Dasar brengsek, kau memilih mati untuk menghindari hutang. Dia jongkok di balkon sambil menyalakan rokok. Gadis kecil itu mengendus bau asap rokok yang familiar. Dia pikir ibunya sudah kembali. Jadi ia merangkak keluar dari bawah meja. Lalu memukulkan tangannya ke lantai. Kreditur kebingungan dan mendekati gadis itu. Ada apa? Apa maksudmu? Melihat tanggapannya, gadis itu segera memeluknya. Namun setelah menyentuh wajahnya, gadis itu berlari ketakutan. Kreditur segera menahannya. Dia menangis dan semakin ketakutan. Saat ini bel pintu berbunyi. Karena takut semuanya terungkap, ia menutup mulutnya. Gadis kecil itu menggigitnya. Pemilik rumah sewa semakin yakin ada orang di ruangan itu. Dengan enggan kreditur membuka pintu. Pemilik rumah mengira dia adalah ayah gadis itu. Saat mendengarkannya menggerutu, dia tahu gadis di depannya tunawisma. Namun ternyata ia juga tidak dapat melihat. Biasanya ibu yang merawat gadis kecil itu. Setelah mengetahui semuanya, dia bicara tentang ibunya yang sudah meninggal. Pemilik rumah memarahi kreditur itu karena tidak bertanggung jawab menjadi seorang ayah. Dia juga mengatakan bahwa ibu gadis itu memiliki hutang besar. Sewa akan berakhir bulan depan. Saat mengambil kembali kamar, dia akan mengembalikan uang. Dia seperti melihat secercah harapan. Uang ini hanya cukup untuk menutupi hutang wanita itu. Jadi ia pindah ke kamarnya. Berniat menunggu sampai sewa berakhir. Mengambil mayatnya lalu menerima uang. Namun Puba juga tak tahu ibunya telah meninggal dunia. Dunianya sangat hening. Untuk bergerak, dia harus merangkak dan menyentuh setiap objek. Kini Puba menyentuh sepatu yang diletakkan di depan pintu. Dia ingin membedakan apakah ibu sudah kembali atau tidak. Dan sepatu ini jelas bukan milik ibu. Karena takut ia bersembunyi di bawah meja. Kali ini tujuan kreditur datang untuk mendapatkan uang sewa. 1 bulan ini, dia juga akan menjadi pemiliknya. Dia memasak semangkuk mie goreng. Lalu disodorkan ke hidung Puba untuk dicium olehnya. Meski mie-nya sangat harum, tapi ia tidak ingin memakannya. Jadi gadis itu melepaskannya. Dia mengandalkan indera penciuman untuk meletakkan mangkuk mie kecap. Kemudian mengangkatnya dengan tangannya. Ini bukan bau roti. Puba menelan banyak air liur. Pada akhirnya tetap memasukkan mie ke dalam mangkuk. Ia tidak berani memakannya. Karena saat ibu masih hidup, ibu melarangnya memakan mie. Itu membuatnya ketakutan dan segera mengambil roti. Tapi semua rotinya sudah berjamur. Saat waktu makan malam, dia memesan 2 porsi mie kecap hitam. Lalu dibawakan ke depan Puba. Saat Puba mencium aromanya, dia langsung menelan ludah. Puba sangat ingin memakannya. Tapi ia juga sangat takut. Kemudian kembali ke depan pintu. Setelah tidak menyentuh sepatu, Puba merasa bahagia, karena tidak ada orang lain di rumah. Padahal kreditur itu telah menyimpan sepatunya di tempat lain. Dengan begitu Puba merasa damai. Dia perlahan berjalan kembali ke meja. Saat ditemukan tidak ada lagi roti di atas meja. Puba panik, melihat gadis itu ketakutan. Kreditur buru-buru menyerahkan semangkuk mie. Berharap ia bisa makan seperti biasanya. Tanpa diduga Puba melemparkan semangkuk mie itu. Ini semua sudah berakhir. Makanannya ada di lantai. Puba tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya bisa kembali bersembunyi di bawah meja. Melihatnya bergerak seperti itu. Meski kreditur memarahinya, tapi dia masih keluar dan membelikan roti untuknya. Melihat Puba menghargai sepotong roti, dia tak ingin memakasannya lagi. Dan ingin membiarkan dia memakan makanan yang disukainya. Namun saat ini Puba pergi ke arah bau mie kedelai hitam. Gadis kecil itu mengendus baunya. Kemudian mengambil mie dengan tangan kosong dan langsung memakannya. Kreditur tidak bisa memahami pikirannya. Sehingga terpaksa menyerahkan semangkuk mie itu. Dia memakan roti untuk mengisi perut. Kini Puba secara bertahap mengendurkan kewaspadaannya. Dia mengambil krim cukur, memeras gelembungnya dan menempelkan di wajahnya. Ia juga menutupi dinding dengan krim cukur itu. Puba terlihat asyik bermain sendirian. Meski tidak bisa mendengar dan melihat, tapi mungkin melalui sentuhan, dia bisa merasakan kebahagiaan dunia lain. Melihat ruangan sangat berantakan, ia tidak menyalahkannya. Kreditur malah meminta orang-orang untuk membantunya. Namun Puba bersembunyi di bawah meja dan menolak untuk keluar. Apakah dia adalah ayahnya?
Untuk menghilangkan keraguan semua orang, dia memberikan sweater almarhum ibunya kepada Puba. Benar saja ketika mencium baunya, ia merasa familiar. Trik ini juga bekerja. Di malam hari saat akan tertidur, ia meraba-raba objek di dekatnya. Tak lama dia pun tertidur. Ia merasa kehilangan ibu yang paling disayanginya. Di hari-hari berikutnya, dia selalu memeluk sweater ibunya. Ini adalah satu-satunya yang menyisakan aroma ibunya. Puba tidak ingin siapapun menyentuhnya. Sekarang ibu membuat kehidupannya semakin sulit. Dia tidak dapat berbicara. Lantas bagaimana kehidupannya di masa depan? Kreditur membawanya pergi ke sekolah untuk anak-anak buta. Tapi Puba tidak bisa menyesuaikan diri dengan kelas. Orang buta mempelajari pelajaran berdasarkan pendengaran. Dan orang tuli mengandalkan penglihatan. Tapi dia tunanetra dan tunarungu. Guru mengatakan tidak ada metode pengajaran untuknya. Sehingga sekolah tidak dapat menerimanya. Dalam perjalanan kembali, Puba memegang tangannya dengan erat. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Kreditur juga memegang tangannya. Dia membimbing Puba maju selangkah demi selangkah. Di rumah dia membeli satu set mainan huruf. Lalu menggambar huruf di telapak tangannya. Puba sangat pintar. Cukup sekali saja, ia bisa mengingatnya. Kemudian dengan cepat menemukan huruf yang mirip. Ini juga merupakan kemajuan dalam hidupnya. Tiba-tiba di suatu hari yang cerah, orang-orang dari pengadilan datang ke sini. Kamar dan semua fasilitas yang bernilai disita. Ternyata saat ibu Puba masih hidup, dia mempunyai hutang kepada bank. Tentu saja rumah juga disita. Uang yang diperkirakan akan didapatkan olehnya telah lenyap. Namun saat ini tangkapan layar di ponsel ibu Puba menarik perhatiannya. Kreditur tahu bahwa dia juga punya bibi. Dia berutang $3.000. Dan sampai sekarang belum dibayar. Kreditur melihat secercah harapan lagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kampung halaman bibi. Meskipun tidak tahu lokasi pastinya, mereka sudah mencetak banyak selebaran untuk dibagikan dimanapun. Tapi beberapa hari kemudian, ia tidak menerima informasi yang berguna. Seiring berjalannya waktu, Puba juga semakin bergantung pada kreditur itu. Dia memintanya keluar dari mobil untuk bermain bersama. Dia harus mengambil payung untuk mengajaknya bermain. Puba tidak lagi kesepian. Bau campuran air hujan dengan tanah dapat tercium olehnya. Dia terlihat sangat senang. Setelah itu ia juga membentuk huruf dengan tanah. Dia menyentuhnya untuk mengenali huruf tersebut. Selangkah demi selangkah ia dapat merasakan dunia. Hati Teksik juga mengalami perubahan besar. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, perkebunan semangka di tepi jalan menarik perhatiannya. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia menyelinap masuk dan mencuri satu semangka. Tanpa sadar kamera di atas tiang merekam semuanya dengan jelas. Mereka berlindung di sungai dan memakan semangka untuk memuaskan dahaga. Ia melepaskan biji semangkanya, lalu mengajarkannya cara memakan semangka. Tapi dia malah memuntahkan biji semangka ke wajahnya. "Hei, jangan dilepaskan seperti itu. Harus seperti ini." Kemudian Teksis menarik tangan Puba untuk menyentuh kulit semangka. Dia ingin membiarkannya merasakan kulitnya. Lalu dia menulis kata semangka di telapak tangan Puba. Setelah itu mereka bermain di tepi sungai. Tiba-tiba seorang wanita muncul. Dia menunjukkan video saat Teksis mencuri semangka. Dihadapkan dengan bukti, Teksis terdiam. Karena tidak bisa membayar, Teksis harus bekerja untuk pemilik perkebunan semangka. Pemiliknya mengajak mereka untuk makan malam. Puba mengunyah sepotong nasi lalu memberinya makan. Namun Teksis takut. Dia mengambil nasi di tangannya lalu dibuang. Saat kakek itu melihatnya, dia langsung berbicara. "Gadis kecil itu menyayangimu. Karena ketika anak-anak memiliki makanan yang enak, biasanya akan berbagi dengan orang yang disayanginya." Mendengar itu Teksis jatuh ke dalam kontemplasi. Karena mereka juga tidak memiliki hubungan darah. Mereka hanya bersama dalam beberapa waktu. Teksis hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Itu sebabnya ia berpura-pura menjadi ayah dari Puba. Sekarang ia semakin seperti ayahnya. Hari itu pemilik rumah harus membiarkan dua orang tua tinggal. Di waktu luangnya, ia sering mengajaknya bermain di pasir. Merasakan kesemek bersama di pohon. Dan juga merasakan gandumnya. Terkadang keluar untuk minum teh di sore hari. Puba juga membeli baju baru. Ini juga saat yang membahagiakan baginya. Karena mereka terlihat senang. Putri Tuan Tanah juga mengabadikan momen itu. Hari-hari itu begitu indah. Namun saat video diposting, itu dilihat oleh pimpinan perusahaan.
Mereka pergi ke tempat itu untuk mencari Teksis. Saya ingin Anda menagih hutang. Kenapa menjadi seperti ini? Direksi tentu saja tidak puas. Sepeda motor dari perusahaan juga ditarik. Dia menderita tetapi tidak dapat berbicara. Sekarang ia berbaring di tempat tidur dalam kondisi frustrasi. Puba yang berbaring di sampingnya seperti merasakan sesuatu. Lalu dia menyentuh wajahnya. Bekas luka itu terasa olehnya. Tapi dia tidak hanya bisa meniup ringan di wajahnya. Bahkan meski mereka bukan keluarga. Tapi mereka terlihat saling menyayangi. Teksis meneteskan air mata. Dia mengarahkan tangan Puba ke air matanya. Lalu menulis kata air mata ke telapak tangannya. Aku belum mampu untuk mengurus seorang anak. Dengan mengikutiku, kau hanya akan menahan penderitaan. Akhirnya ia memutuskan untuk mengirimkannya ke panti asuhan. Mungkin di sini dia akan mendapat perawatan yang lebih baik. Setelah menyelesaikan formalitas, dia memberikan roti yang disukainya. Lalu mengucapkan kata perpisahan. Mungkin kau akan lebih baik tinggal di sini. Setelah minta maaf, Teksis mengambil koper lalu pergi diam-diam. Dia asyik memakan roti, tanpa menyadari bahwa pria yang selalu menjaganya telah pergi. Setelah beberapa saat, dia baru menyadari bahwa paman itu sudah tidak ada lagi. Dengan panik ia meraba-raba ke kiri dan kanan. Paman itu telah dia anggap sebagai ayahnya. Roti dan boneka beruang itu tidak penting lagi. Dia menggunakan tangannya hanya untuk menemukan jalan. Dengan harapan paman itu masih di sini. Dia mencoba mengetuk jendela. Mungkin dia ingin mengatakan sesuatu. Gadis kecil itu menangis histeris. Melihat itu, Teksis bahkan tidak tega untuk meninggalkannya. Dia berdiri diam di luar pintu. Melihat gadis kecil itu menangis. Meskipun dia bukan darah dagingnya. Tapi dia telah menganggapnya sebagai putrinya. Saat ini dia menghapus air matanya. Dan gadis itu memegang tangannya. Karena tidak bisa berbicara, dia harus menunjukkan dengan caranya sendiri. Puba menuliskan 2 kata air mata di tangannya. Dia memahami semuanya dengan jelas. Lalu Puba terus memukulinya. Dia juga menganggapnya sebagai ayahnya. Jadi menuliskan kata ayah di tangannya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.